Pemirsa, 5 rumah warga di Ciamis, Jawa Barat rusak parah akibat bencana pergerakan tanah. 4 kecamatan di kota Serang, Banten terendam banjir hingga kebakaran hutan juga meluas di wilayah Kalimantan Barat. Gempa yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat terasa sampai ke Kabupaten Bogor. Meteorologist Mark Mancuso, and on this day in weather history, December 16th, 1920, Barito Kuala diamuk angin puting beliung. Wali Kota Banjarbaru meminta Ikatan Alumnus Sekolah Kehutanan Menengah Atas atau IKSKMA untuk berperan aktif membendung bahaya pemanasan global dunia. Halo friends, hari ini kami akan membahas tentang beberapa bencana. Sebelum itu, tahukah Anda apa itu bencana? Bencana adalah suatu kejadian ataupun peristiwa yang bersifat merusak ataupun merugikan makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Nah sekarang, mari kita masuk ke dalam beberapa bentuk bencana. Check it out! Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan garis khatulistiwa. Nah, terjadinya angin puting beliung ini karena terjadinya bentrok antara massa udara panas dan massa udara dingin. Nah, untuk contohnya, mari kita lihat video yang satu ini. Bencana angin puting beliung disertai hujan deras mengamuk di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipondui, Kabupaten Subang. Saat angin kencang menerjang pada Minggu 23 Januari 2022 petang, warga panik sambil mengumandangkan azan. Dalam video amatir milik warga mengabadikan detik-detik saat angin puting beliung melanda permukiman. Angin berputar kencang menerjang rumah-rumah. Atap bangunan pun berterbangan dan sejumlah pohon bertumbangan. Sementara hujan deras mengguyur Desa Cimayasari. Warga yang panik dan ketakutan berusaha meredakan amukan angin puting beliung yang menerjang kampung mereka dengan mengumandangkan azan. Beberapa kemudian angin puting beliung pun reda. Dampaknya sekolah dan puluhan rumah warga rusak. 6 bangunan diantaranya ambruk akibat puting beliung itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kepala Desa Cimayasari, Arnalim Suryaningrat, mengatakan pihaknya masih mendata jumlah kerusakan akibat angin puting beliung ini. Langkah yang diambil pemerintah yaitu menyediakan tenda pengungsian beserta makanan buat warga yang rumahnya terdampak dari angin puting beliung. Namun, kebanyakan warga memilih untuk mengungsi ke rumah saudara mereka. Untuk pengungsian ditempatkan di Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Melankan, yang dimana tempat tersebut merupakan tempat yang menjadi dampak besar dari angin puting beliung. Selain merusak warga, Kecamatan Melankan yang terjadi pada Rabu 13 April malam itu, angin puting beliung juga merusak 4 warung, 1 penggilingan padi, jaringan listrik, dan telekomunikasi, serta sejumlah pohon tumbang. Puluhan rumah mengalami kerusakan akibat angin puting beliung yang menerjang 3 di desa Kecamatan Melankan, Kabupaten Subang. Akibatnya, puluhan warga pun menjadi terdampak. Saat angin puting beliung menerjang, wilayah tersebut terdengar teriakan dari warga setempat. Dan warga setempat juga berhamburan keluar rumah. Untuk di Desa Rawamekar sendiri, tercatat sebanyak belasan rumah warga rusak, hingga bagian atap dan tembok bangunan juga runtuh. Serta Kepala Pelaksanaan BPDB Subang mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan oleh pihaknya yaitu menyediakan tenda pengungsian bagi warga. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gempa bumi, yaitu fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Dan di sini ada penyebab dari gempa bumi, yaitu adanya gesekan dan lempeng di dalam kerak bumi. Yang kedua yaitu runtuhan tanah. Yang ketiga yaitu aktivitas gunung api, dan yang keempat yaitu ledakan.
sini saya akan memberikan satu contoh gempa bumi yang berada di Makassar, yaitu gempa bumi magnitudo, yang dimana sebanyak 504 unit rumah yang mengalami kerusakan, dan ada juga 7 korban dilaporkan terluka di Kabupaten Selayar. Dan juga di Sulawesi Selatan dampak gempa bumi magnitudo ini 7,4 di Laut Florence, dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Desember 2021. Oke, dan selanjutnya ada 3 orang luka ringan dan ada 2 juga luka berat di Kecamatan Pasilembena, dan 2 orang terluka ringan di Kecamatan Pasimaranu, yang dimana sudah 7 korban, 1 luka berat patah lengan, dan juga 1 kondisi koma dirujuk ke rumah sakit Kecamatan Selayar karena ketimpa material bangunan-bangunan tersebut oleh gempa bumi. Korban yang mengalami koma diketahui warga dari Pulau Madu dan juga Kecamatan Pasilembena, dan juga dia di Kecamatan Pasilembena dan bernama Syarif Kambah, dan juga saat ini korban di rumah sakit umum daerah Kabupaten Selayar. Dan juga dikabarkan ada data sebanyak 46 unit rumah yang mengalami rusak berat di Pasilembena, namun di 2 desa yaitu Garopa dan Garopa Raya, yang dimana belum masuk datanya sama sekali karena akses komunikasi di daerah tersebut sedang mengalami kerusakan akibat getaran gempa tersebut. Dan juga kemudian dikabarkan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan berat di Pasilembena yaitu sekitar 232 unit dan sisanya rusak ringan. Dan diketahui data laporan 2 kecamatan yang mengalami dampak yang paling parah yaitu di Kecamatan Pasilembena dan Pasimaranu. Jumlah warga yang terdampak di Kecamatan Pasimaranu yaitu sebanyak 3.553 kepada warga atau disebut KK. Dan juga di Kecamatan Pasilembena yaitu sebanyak 2.158 kepada keluarga, sehingga totalnya tersebut yaitu 5.511. Dan diketahui ada 4 kecamatan tersebut yang mengalami terdampak pada gempa bumi yaitu Kecamatan Takabunare, dan yang kedua yaitu Pasilembena, dan yang ketiga yaitu Pasimaranu, dan yang keempat yaitu Kecamatan Pasmasunggu. Dan juga gempa bumi magnitudo yaitu 7,4 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga dirasakan beberapa wilayah yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Fenomena geologi yang terjadi pada Selasa tanggal 14 bulan 12 pukul 10:20 WIB, dan ini juga berdampak pada sejumlah kerusakan bangunan dan terdampak luka-luka dan juga pengungsian. Dan juga salah satunya yaitu yang merasakan gempa bumi tersebut, yaitu salah satu wilayah terdampak yaitu Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa pasca kejadian tersebut. Dan juga
upaya dan juga kita ketahui ada memberi bantuan kepada seluruh wilayah yang terdampak itu, yaitu diketahui bantuannya seperti bantuan matras 525 sebanyak 25 lembar dan juga selimut sebanyak 50 lembar dan juga family kit 576 sebanyak 50 paket dan juga kitwares 15 paket dan juga foodwares 576 atau 20 paket dan itu ada tenda gunung 50 paket dan kasur 20 lembar dan beras 1 ton. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang gempa bumi magnitudo di Makassar. Tsunami adalah gelombang besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut, kerap bagi geseran lempeng, tanah longsor, gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang yang hingga 30 meter. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Negara terdampak bencana itu diantaranya Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Tsunami di sejumlah negara Asia itu mengakibatkan 226.000 orang meninggal dunia. Setidaknya 5.395 orang meninggal dunia di Thailand, dengan 2.000 diantaranya adalah wisatawan asing. Menurut salah satu petinggi kepolisian distrik Takuapa, Provinsi Phangan, sejak tsunami 2004, otoritas terkait di Thailand telah menghubungi 4-5.000 kerabat korban untuk datang dan mengambil jasad keluarga mereka. Namun masih ada 400 jenazah korban yang belum dapat dikenali. Saat tsunami itu menerjang, Thailand sedang dipenuhi wisatawan dan banyak wilayah tujuan turis terdampak bencana. Banyak hotel yang baru dibangun hancur oleh gelombang tsunami. Meski demikian, Thailand masih memproyeksi 32,4 juta wisatawan asing akan mengunjungi negaranya tahun ini. Partai oposisi Thailand mengatakan sistem peringatan tsunami di Thailand masih kurang memadai, salah satunya karena tidak dikelola dengan baik. Namun pemerintah mengatakan sistem itu telah berjalan sesuai prosedur. Setelah terjadi gempa dan tsunami tahun 2004, pemerintah mengambil beberapa tindakan penanggulangan sebagai berikut. Menetapkan bencana tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Pada tanggal 27 Desember 2004, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bahwa bencana alam gempa dan tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Presiden juga mengeluarkan arahan agar Gubernur Aceh untuk melakukan tindakan yang komprehensif dalam penanggapan tanggapan darurat tersebut. Presiden juga menerbitkan instruksi nomor 1 tahun 2005 tentang kegiatan tangkapan darurat dan perencanaan, serta persiapan rehabilitas dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di Aceh. Tahap tangkapan darurat pada Januari 2005 Maret. Tahapan ini dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih hidup, termasuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar pada korban. Tapi ini hanya dilakukan selama 3 bulan. Selama proses berlangsung, respon dari masyarakat, unsur-unsur dan pemerintah dan LSM sangat baik. Tahap ini juga didukung oleh pendanaan yang sangat baik. Setidaknya untuk upaya tanggapan darurat, dana yang dijanjikan oleh beberapa pendonor mencapai sampai 80 juta dolar. Tahap rehabilitas atau April 2005 sampai Desember 2006. Tahapan ini merupakan tindak lanjutan dari tanggapan darurat. Tujuan tahapan rehabilitas adalah untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi-fungsi bangunan dan infrastruktur dasar yang dianggap sebagai menjadi keperluan mendesak, seperti rehabilitas sarana kesehatan, ekonomi, sekolah, tempat ibadah, serta sarana dan prasarana perekonomian. Proses rehabilitas ini mempunyai target sampai fasilitas pelayanan publik dapat berfungsi pada tingkat yang memadai dalam pelayanan. Pada tahap ini juga difokuskan pada penyelesaian permasalahan terkait pada aspek hukum seperti penyelesaian hak atas tanah dan juga pemulihan non-struktural berupa pemulihan trauma pada korban-korban tsunami. Tahap rekonstruksi
atau Juli 2005 sampai Desember 2009. Tahap ini mengungkapkan tahapan lanjutan setelah selesai tahap rehabilitasi. Tahap rekonstruksi bertujuan untuk melakukan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum dan hunian masyarakat sehingga terbentuknya kembali kawasan kota dan desa. Pada tahapan ini, semua kegiatan melibatkan pemerintah, para pakar, LSM, dan masyarakat yang terkena bencana. Pembangunan sarana dan prasarana ini harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah. Pembangunan bangunan penting baru juga dilaksanakan pada tahapan ini, seperti pembangunan tower, sirine tsunami yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini jika terjadi kembali bencana tsunami. Diharapkan keberadaan tower tersebut mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat ketika bencana itu terjadi. Gambar 108 merupakan gambar tower sirine tsunami yang berada di kota Banda Aceh. Pada tahun 2004 disebut bakal menjadi lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Ini semua terjadi karena pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi pada tahun 2023 akan terus berlanjut. Fenomena panas ekstrim memang telah terjadi pada separuh dunia. Penyebabnya karena adanya El Nino dan perubahan iklim. Nah, panas ekstrim sering terjadi di tahun lalu juga dan berdampak pada banyak hal. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyebutkan suhu panas tersebut berdampak pada kesehatan manusia dan kebakaran hutan di berbagai lokasi. Nah, sementara itu, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri yaitu 41% melalui dukungan internasional pada tahun 2030. Dilakukan juga beberapa pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut dan mangrove, serta peningkatan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, upaya lainnya yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah, serta menerapkan sistem pertanian rendah karbon, serta menekan emisi karbon pada sektor transportasi. Nah, permasalahannya bahwa pemanasan global dan perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama oleh setiap umat manusia. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk menahan laju dan mengurangi dampak dari pemanasan global. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, atau beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya, kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air di tanah yang akan habis akibat penguapan atau evaporasi, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang dapat ditimbulkan. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses hingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda. Namun, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan. PBB menghitungkan bahwa setiap tahun wilayah lahan subur seluas Ukraina hilang akibat kekeringan, pembabatan hutan, dan ketidakteraturan iklim. Akibat yang dapat ditemukan oleh kekeringan dalam demografi adalah migrasi massal, sebagaimana yang terjadi di wilayah tanduk Afrika dan Sahel. Kekeringan di Pulau Jawa. Pada bulan Agustus 2023, kekeringan melanda beberapa daerah di Pulau Jawa, antara lain Kota Serang di Provinsi Banten. Pada Provinsi Jawa Barat, antara lain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cirebon. Di Jawa Tengah, kekeringan juga melanda sejumlah wilayah antara lain Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purwojero, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Klaten. Sedangkan di Jawa Timur, kekeringan melanda wilayah Pamekasan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember. Di wilayah DKI, Yogyakarta juga mengalami kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul. Hingga 27 Agustus 2023, kekeringan melanda 5 dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jawa Tengah, dengan kejadian tertinggi tahun ini, mengalami 24 kejadian bencana kekeringan dengan 54.012 jiwa terdampak. Jawa Barat di posisi tertinggi kedua sebanyak 18 kejadian kekeringan dengan jumlah korban 165 jiwa terdampak. Jawa Timur dengan 5 kejadian kekeringan mengakibatkan korban terdampak tertinggi dengan 223.272 jiwa. Banten hanya mengalami 1 kali kekeringan dengan 2.034 jiwa terdampak. 1 kali kekeringan dengan jumlah korban terdampak sebanyak 43.156 jiwa. Upaya dalam menghadapi bencana kekeringan selama musim kemarau tahun 2023, BNPB menghimbau agar warga melakukan perbaikan lingkungan dengan menanam pohon, membangun atau merehabilitasi jaringan irigasi, konservasi air, serta melakukan perlindungan kepada sumber air bersih yang tersedia. BNPB bersama BPBD mendistribusikan air bersih di beberapa wilayah terdampak kekeringan di Pulau Jawa. Selain kekeringan, musim kemarau tahun ini dapat memicu terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BNPB melalui Satuan Tugas Udara melakukan teknologi modifikasi cuaca di beberapa wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. BNPB menyiagakan 2 helikopter untuk patroli dan 3 heli untuk waterbombing berkapasitas 4.000 liter air. Selain kebakaran hutan dan lahan, kekeringan juga menimbulkan polusi udara seperti di Jakarta. BNPB bersama TNI, BRIN, dan BMKB melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk memancing hujan. Kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia makin meluas, termasuk di daerah Jawa. Di wilayah Jawa Tengah misalnya, gara-gara kekeringan, warga di Kabupaten Temanggung butuh bantuan air bersih kira-kira sampai akhir bulan Oktober ini. Gak cuma sampai situ aja, kekeringan ini juga nyebabin air waduk di Wonogiri jadi surut. Di Waduk Tandon dan Waduk Gajah Mungkur contohnya. Di Waduk Tandon, saking keringnya, dasar waduk berubah jadi padang rumput hijau. Sedangkan di Waduk Gajah Mungkur, komplek makam kuno di sana jadi kelihatan lagi. Wah, dan hal serupa juga terjadi di Jawa Barat. Masyarakat semakin butuh air bersih dan diminta menghemat air selama musim kemarau berkepanjangan yang lagi melanda Indonesia. Bahkan per Agustus 2023 kemarin, luas lahan pertanian di wilayah Jawa Barat yang terancam kekeringan udah sampai di angka 21.000 lebih hektar. Sedangkan di wilayah Jawa Timur, dampak kekeringan meluas sampai terjadi kebakaran hutan atau lahan yang kalau kita lihat sekarang emang udah terjadi beberapa kali. Di Bromo, Gunung Lawu, sampai di Surabaya 2 Oktober kemarin ada 2 hektar lahan ilalang. Hai teman-teman, di sini saya menjelaskan pengertian gunung meletus dan penyebab gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya waktunya bisa diprediksi, maka korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Penyebab gunung meletus yaitu lempeng bumi berdesakan, pergerakan tektonik, gempa vulkanik, dan tekanan yang sangat tinggi. Perkenalkan, nama saya Pandebe Kamal Mangaul. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan dampak gunung meletus. Memahami pengertian gunung meletus pastinya sangat penting bagi kita. Salah satunya alasannya adalah kita hidup di negara yang memiliki cukup banyak gunung berapi yang aktif. Selain itu, perlu juga mengetahui apa saja tanda-tanda gunung akan meletus sebagai bentuk antisipasi keselamatan. Pengertian gunung meletus secara umum adalah kondisi suatu gunung yang pecah atau terbuka dengan tiba-tiba karena adanya tekanan atau dorongan yang sangat kuat, sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Gunung meletus adalah fenomena alam saat
saat berbagai material vulkanik seperti abu, gas, lava, dan batu dilepaskan dari dalam gunung api ke permukaan bumi melalui letusan yang disebabkan oleh adanya tekanan magma di bawah permukaan. Biasanya, proses meletusnya, gunung berapi disertai dengan gempa bumi dan suara ledakan yang keras, serta membutuhkan awan panas atau awan vulkanik. Kita semua tahu bahwa gunung meletus akan membawa berbagai dampak bagi kehidupan. Beberapa dampak tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, dapat menghancurkan habitat dan mengurangi keanekaragaman hayati di sekitar gunung api. Dan yang kedua, material vulkanik seperti abu dan lava dapat menghancurkan atau merusak tanaman sehingga mengurangi produktivitas pertanian. Dan yang ketiga, letusan gunung dapat mengeluarkan gas berbahaya dan partikel yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Letusan gunung Tambora 10 kali lipat lebih kuat dari gunung Krakatau. Kemudian, sehari setelahnya hujan abu menyelimuti kawasan timur Pulau Jawa dengan letusan yang terus terdengar. Suara letusannya bisa terdengar hingga kota Makassar yang meskipun jaraknya 380 km. Jakarta pun jaraknya 1260 km juga terdengar, dan lebih dahsyat lagi sampai ke Maluku dengan jaraknya 1400 km. Wah, bukan main-main letusannya. Tinggi Gunung Tambora mempunyai ketinggian 4300 mdpl, yang mana waktu itu Gunung Tambora adalah gunung tertinggi di Indonesia. Lalu setelah letusan itu menghantam, kini tinggi Gunung Tambora tinggal 2851 mdpl atau kira-kira 2/3 dari setinggi semula. Tanaman di sembawah hancur, banyak pohon tumbang karena bercampur dengan abu. Adanya tumpukan sampah hingga 5 km di lautan. Bukan cuma itu saja, di negara-negara Eropa kena dampak dari letusan Gunung Tambora ini. Inilah dampak yang ditimbulkan dari letusan Gunung Tambora. BPBD NTB juga membuat peta jalur evakuasi terhadap warga. 2 jalur evakuasi tersebut yakni dari Kecamatan Pekat, menggunakan jalur darat menuju dasar Kempo. Jalur lainnya yakni dari Kecamatan Tambora ke Desa Piyong yang berjarak 50 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Yang intinya adalah percepat evakuasi untuk minimalisasi korban jiwa. BPBD sudah membuat peta jalur evakuasi untuk bencana letusan Tambora. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah yang tergenang oleh air dalam sejumlah besar. Penyebabnya yaitu yang pertama, hujan lebat yang berkepanjangan. Nah, yang kedua, robohnya tanggul atau bendungan air. Yang ketiga yaitu minimnya daerah resapan air. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa banjir. Pada tanggal 31 Mei 1889 terjadi banjir besar di Johnstown, Pennsylvania di Amerika Serikat. Konstruksinya dimulai pada tahun 1840 di bawah pengawasan Insinyur William E. Morris, tetapi baru selesai pada tahun 1852 karena kesulitan keuangan. Hanya 2 tahun setelah penyelesaian bendungan tersebut, 2 kebocoran ditemukan sebelum bendungan tersebut dapat digunakan sebelumnya. Mereka terpaksa mengosongkan bendungan tersebut agar bisa memperbaikinya. Bendungan tersebut kerusakan besar pada tanggal 10 Juni 1862 ketika bagian hulu digorong-gorong batu yang berada di bawah bendungan runtuh. Hanya terjadi sedikit kerusakan pada properti bagian hilir.
Namun sebagian besar bendungan di atas bagian gorong-gorong yang rusak runtuh dan tersapu air. Bendungan mereka kemudian ditutup dan dibiarkan dengan celah yang besar karena alasan keuangan sampai tahun 1875 ketika Pennsylvania Railroad menjual bendungan tersebut dan juga 500 hektar kepada Benjamin Ruff yang ingin mengubah daerah tersebut menjadi resor musim panas. Pada tanggal 16 Maret 2024, kebakaran Smokehouse Creek telah menghancurkan setidaknya 30 rumah di kota Kanada, Texas, dan lebih dari 100 rumah di Hutchinson County, Texas. Setidaknya 11.000 orang kehilangan aliran listrik setelah rusaknya saluran listrik dan infrastruktur lainnya. 2 korban jiwa, Joyce Blankenship dari Sydney, Texas, dan Cindy Owens dari Amarillo, Texas, telah dikonfirmasi. Setelah membakar lebih dari 1 juta hektar, kebakaran Texas Smokehouse Creek yang memecahkan rekor akan terus meluas, dan para pejabat mencatat lebih dari 5.000 bangunan telah hancur. Kebakaran hebat terjadi dan menyapu Texas Panhandle yang gersang, dibantu oleh angin kencang, kelembaban rendah, dan panas ekstrim di seluruh negara bagian tersebut yang menyebabkan suhu hingga 20 hingga 30 derajat Fahrenheit lebih panas dibandingkan suhu rata-rata di bulan Februari. Kobaran api dengan cepat menyebar di dekat kota Amarillo dan kabupaten-kabupaten sekitarnya wilayah tersebut. Wilayah di mana 85% ternak di negara bagian tersebut dipelihara dan menyatu dengan kobaran api lain di dekatnya. Melalap lebih dari 1 juta hektar lahan dengan cepat menjadi kebakaran terbesar dan paling merusak dalam sejarah negara. Penduduk Texas mengatakan bahwa lampu jalan padam, semua hanyalah bara api dan nyala api. Hampir sepanjang minggu, petugas pertolongan pertama kebanyakan diantaranya adalah sukarelawan hanya mampu memadamkan 3% api karena kondisi sudah siap untuk bergerak dan menyebar. Rumah, kabel, listrik, dan tiang lampu hangus. Sekitar 400 personel, termasuk 78 dari luar negara bagian, telah dikerahkan untuk memadamkan api. Gubernur Texas, Greg Abbott, mengizinkan penggunaan darurat 94 tugas pemadam kebakaran negara bagian tambahan, lebih dari 33 mobil pemadam kebakaran, dan 6 tanker udara. Yang kedua, longsor, yang dimana longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan, bahan rembakan, atau tanah yang bergerak ke bawah. Adapun penyebabnya yaitu tanah kelebihan air sehingga menyebabkan erosi tanah lalu terjadi longsor. Selanjutnya kita masuk ke contoh tanah longsor. I'm meteorologist Mark Mancuso, and on this day in weather history, December 16, 1920, at 8:06 p.m. local time, a 7.8 magnitude earthquake rocked the Republic of China. The epicenter was in Haiyuan County of Ningxia Province, followed by a series of aftershocks for 3 years. Over 73,000 people were killed in Haiyuan County. A landslide buried the village of Sushiaka in Xishar County. More than 30,000 were killed in Guyuan County. Nearly all the houses collapsed in the cities of Landa and Huang. Damage occurred in 7 provinces and regions, including the major cities of Lanzhou, Taiyuan, Xi'an, Xiying, and Yingxuan. It was felt from the Yellow Sea to Shanghai Province, from内蒙古south to central Zhuchuan Province. About 125 miles of surface faulting was seen from Li Shuangbu through Gan Yangzhou to Qingtai. There were large numbers of landslides and ground cracks throughout the epicentral area. Some rivers were dammed, others changed course. Seiches from this earthquake were observed in 2 lakes and 3 fjords in western Norway. It's estimated that over 235,000 were killed, making it the 4th deadliest earthquake of all time. I'm Mark Mancuso. Longsor di Haiyuan, Tiongkok menjadi yang paling mematikan mengutip World di Atlas. Tragedi Haiyuan terjadi pada 16 Desember 1920 malam.
Gempa bumi Gansu tahun 1920 secara mengejutkan memicu 675 tanah longsor besar yang tersebar di seluruh provinsi Gansu. 50.000 tanah longsor di pusat gempa Kabupaten Haiwan atau sekarang disebut Daerah Otonomi Ningxia Hui, menyebabkan serangkaian gempa susulan yang berlangsung selama 3 tahun. Haiwan menyebabkan 200.000 kematian dan kehilangan lebih dari seluruh populasinya, dan begitu pula tetangganya Gansu dan Shanxi. Selanjutnya, ada tragedi Vargas di Fajeula pada tahun 1999 yang mengakibatkan 30.000 kematian. Tragedi ini dipicu oleh hujan deras tanpa henti di lereng Sierra de Avila di negara bagian Vargas di Venezuela. Hujan badai menyebabkan tanah longsor dan banjir yang menyebabkan hancurnya kota dan desa terdekat, sekaligus menyulitkan pihak berwenang dan tim penyelamat. Laporan menunjukkan hilangnya sekitar 10% dari populasi Vargas. Dataran tinggi Loess di Tiongkok terletak di zona gempa aktif. Secara historis, banyak gempa bumi dengan magnitudo 6,5 sampai 8,5 dilaporkan terjadi di wilayah ini. Dan sebagian besar tanah longsor di wilayah ini diketahui dipicu oleh gempa bumi atau Li dan Wang 1991. Tanah longsor Loess yang disebabkan oleh gempa bumi ini telah diselidiki secara ekstensif. Pada tanggal 16 Desember 1920, banyak terjadi tanah longsor yang dipicu oleh gempa Haiwan. Investigasi paling awal terhadap tanah longsor ini dilakukan pada tahun 1921 oleh Close dan MC Cormick yang melaporkan bahwa 100.000 orang tewas akibat tanah longsor tersebut. Ju telah melakukan penyelidikan rinci mengenai sebaran tanah longsor dan bendungan longsor yang dipicu oleh gempa bumi ini. Mengenai mekanisme terjadi tanah longsor, banyak penelitian yang telah dilakukan. SID, yaitu pada tahun 1966, melaporkan bahwa tanah longsor yang disebabkan oleh gempa bumi terutama disebabkan oleh pencairan tanah. Ishihara menyelidiki mekanisme tanah longsor skala besar yang dipicu oleh gempa bumi di pinggiran kota Dushanbe, ibu kota Republik Tajikistan, 23 Januari 1989.